Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini saya mengisi tentang mapel PKWU, yaitu produk kreatif dan kewirausahaan. Namun seperti biasanya, sebelum kita memulai materi pada hari ini, kita awali dengan membaca basmalah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. PKWU, produk kreatif dan kewirausahaan, saya diberi kesempatan untuk mengisi pada poin tentang indikator keberhasilan produksi massal. Nah, kira-kira apa sih ya indikatornya ya yang membuat kita untuk bisa berhasil menjadi seorang wirausahawan, menjadi seorang entrepreneur, ya, karena siswa SMK itu ya seperti kalian ini ya sekarang sudah kelas 12, nanti kalau udah lulus ya itu kalian harus mempersiapkan diri ya, jangan sampai kalian lulus dari sini menganggurnya lama ya, jangan terbawa oleh arus ya. Oh karena ini stay at home Pak, jadi harus lebih banyak menganggur di rumah ya. Tidak seperti itu ya. Jadi seorang wirausahawan itu tidak mengenal kata menganggur ya, atau tidak ada pekerjaan sama sekali, itu tidak seperti itu. Indikator keberhasilan produksi massal itu ada 3 faktor ya yang mempengaruhi ya. Saya berikan materinya ini, saya share screen dulu ya. Ya, ini ya. Indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Ya, indikator ini merupakan bagian kegiatan manajemen produksi yang bertujuan untuk menciptakan kegunaan bentuk. Ya. Nah, ini yang poin yang pertama adalah keberhasilan manajemen produksi. Ya. Ya, yang tadi itu adalah tentang indikator keberhasilan produksi massal. Poin pertama yaitu keberhasilan manajemen produksi. Ya. Keberhasilan manajemen produksi ini meliputi yang pertama adalah produktivitas. Ya. Produktivitas. Produktivitas yang bagaimana? Suatu usaha ya yang menghasilkan suatu produk. Ya. Jadi usahanya itu membuat suatu produk tertentu. Ya. Ini akan menambah nilai produktivitasnya bila satu produk itu lebih aktif ya, lebih produktivitas ya, lebih banyak manfaatnya ya, kemudian produknya itu jelas dan tepat sasaran ya, produktivitas ya. Misalkan kalau di kelas 11 diajarkan tentang bagaimana cara mencetak gambar di kaos, mencetak gambar di gelas, atau mencetak desain undangan ya, undangan pernikahan ya, mendesain di situ ya. Kemudian yang kedua kapasitas ya. Tentang kapasitas ya. Kapasitas ini spesifikasi dari produk kamu ya. Ya, kalau misalkan kaos, bahannya ini katun, kemudian warnanya seperti ini ya, kemudian cat yang digunakan adalah yang seperti ini, yang tidak mudah luntur ya, tidak mudah hilang ya gambarnya, dan tidak mudah robek misalnya ya. Jadi harus ada
tingkat kapasitasnya. Kalau tadi itu tentang produknya, ya, yang pertama itu tadi tentang produknya apa, ya, produknya apa. Kalau misalkan itu kaos, ya berarti dijelaskan kaosnya itu yang seperti ini. Nah, kalau yang kapasitas, jelaskan suatu spesifikasi dari kaos itu sendiri, ya. Entah dari bahannya, catnya, ya, atau gambarnya, ya, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kecepatan pengiriman. Nah, ini sangat penting sekali, ya. Mungkin kita terlalu konsentrasi pada produk, gitu ya, terlalu konsentrasi pada kapasitas. Kemudian ketika ada pemesanan, nah pengirimannya lambat, ya, pengirimannya nggak tepat waktu, ya, pengirimannya gagal, ya, ya, atau entah yang lain, disebabkan faktor yang lain. Nah, maka kecepatan pengiriman ini juga sangat penting bagi konsumen. Ya, kalau misalkan di situ tertulis 3 hari sampai dari tanggal pemesanan, ya berarti harus 3 hari. Kalau misalnya tertulis 1 minggu setelah hari pemesanan, ya berarti harus 1 minggu harus sampai di konsumen. Ya, harus paling nggak harus tepat waktu, datanya juga, produknya juga bagus, ya, tidak rusak, ya, tidak ada cacat sedikit pun. Nah, jadi kecepatan pengiriman, ya. Kalau misalkan pengen dikirim cepat, bisa nggak? Oh bisa, ya. Tapi ada syaratnya nggak? Kalau ada syaratnya kamu tulis syaratnya di situ. Kalau pengirimannya cepat, harus menambah ongkir. Ya, kalau pengen cepat, ya nambah ongkirnya sekian. Ya, kalau yang standar sekian, ya harus dijelaskan di awal, ya, agar konsumen itu tidak kecewa, ya. Konsumen itu tidak kecewa. Kemudian kualitas produk, ya, ini kalau misalkan kaos, ya itu kualitasnya harus diperhatikan ini, ya kan? Jangan sampai ketika masih baru bagus, ya tampilannya bagus, kelihatannya juga bagus, tapi setelah dipakai 3 hari, ya gambarnya hilang, ya. Atau dipakai baru 1 minggu, ya dipakai, kemudian dicuci, kemudian selama 1 minggu ternyata gambarnya hilang, ya, atau gambarnya pudar, sudah nggak jelas. Itu ternyata kainnya itu gampang rusak, ya, gampang robek. Ya. Ini maka perlu kualitas produknya juga harus diperhatikan. Kemudian kecepatan proses. Nah, kecepatan proses. Bila ada konsumen itu memesan, ya, dengan jumlah yang minim, ya misalkan, atau jumlah yang sangat besar. Kalau minim berarti prosesnya yang standar saja, ya. Kalau misalkan konsumennya kepingin cepat, ya berarti nanti bisa diolah sendiri, ya. Kalau misalkan pemesannya hanya sekian, berarti kecepatan prosesnya juga sekian, ya, kecepatan pengiriman juga sekian, ya. Beda dengan kalau konsumennya itu dia memesannya secara banyak, ya, istilahnya apa, partai, ya, sekian ratus kaos misalnya, tapi kepingin cepat dalam beberapa hari, ya, kepingin jadi hanya beberapa hari. Nah, ini berarti butuh yang namanya kecepatan proses, ya, kecepatan proses. Jadi jangan sampai ketika ada pemesanan dari konsumen, ya, kemudian datangnya juga lambat, ya, ini juga akan mempengaruhi dari pengiriman, ya. Kalau kecepatan prosesnya itu tidak
tidak sesuai, nah, maka yang rugi tidak hanya konsumen, ya. yang rugi juga kalian sendiri ya sebagai produsennya, sebagai wirausahawannya. Karena apa? Kalau kita tidak memperhatikan kecepatan proses, itu juga akan mempengaruhi semua pengiriman, ya, kemudian mempengaruhi kualitas produk. Ya. Kemudian indikator yang berikutnya adalah fleksibilitas, ya, jadi fleksibel. Ya. Fleksibel itu kita bisa beradaptasi, ya, kita beradaptasi dengan semua rekan bisnis kita, ya, semua dengan rekanan kita, ya, dengan konsumen kita, ya, fleksibel. Ya. Kalau misalkan mau bikin cepat, ya pemesannya bikin cepat, oh bisa, ya pemesannya di jam berapapun bisa, pemesannya di jam berapapun, hari apapun, ya, entah hari libur atau 24 jam, ya, pelayanannya. Nah, itu kan fleksibel, ya. Atau misalkan hari Minggu, hari libur atau hari besar, oh bisa, ya, namanya fleksibel. Contoh, ya, contohnya seperti itu misalkan. Jadi fleksibel, ya kan. Kalau tadi itu adalah tentang produknya, ya, tentang produknya, tentang barangnya, ya, tentang wujud jadinya barang. Nah, yang kedua ini adalah kinerjanya, ukuran kinerja sistem produksi. Nah, sekarang yang pertama adalah ongkos produksi. Ya, ongkos produksi itu meliputi ya semuanya, ya, biaya operasionalnya, ya, kamu beli bahan kaosnya, kamu beli bahan kainnya, kemudian sampai bisa dijahit dan bisa menjadi kaos, ya. Kemudian kalian membeli bahan catnya, ya, membeli bahan baku untuk menciptakan gambar di kaos, ya. Kemudian biaya dari untuk menjahitnya, ya, biaya dari untuk mencetak gambar di kaosnya, kemudian perawatan mesinnya, ya kan. Nah, ini juga termasuk dari ongkos produksi, ya. Perawatan mesinnya, itu kan mesin kan harus dirawat, ya. Jadi mulai beli sampai bisa dipakai, sampai tidak bisa dipakai sama sekali, sampai rusak, sampai berapa tahun itu sampai rusak. Nah, itu juga menjadi hitungan dari ongkos produksi, ya. Biaya perawatan dan sampai penggantian alat mesinnya, ya. Misalkan kalau kita menggunakan press kaos itu perawatannya bagaimana, ya kan. Nggak mungkin kalau kita hanya menggunakan saja tanpa dirawat, ya, tanpa dirawat sama sekali, ya, hingga sampai rusak, ya, dalam waktu yang sangat dekat sekali dengan tanggal pembelian, kemudian sudah rusak. Nah, ini juga akan mempengaruhi dari sistem kinerja produksinya, ya. Kalau alat itu semakin cepat semakin rusak, nah, maka ongkos produksinya akan mahal, ya. Ongkos produksinya akan mahal. Yang kedua adalah kualitas produk. Oke, kualitas produk tadi sudah dibahas, tetapi di sini adalah lebih ke sistemnya, ya. Jadi produknya di sana itu, kalau yang tadi itu produk jadinya bagaimana setelah mengikuti tahapan proses mulai bahan dari nol sampai jadi. Nah, kalau yang ini ketika menggunakan alat press, misalkan tadi contohnya kan alat press, ya. Kira-kira hasilnya bagaimana? Ya, gambarnya itu hasilnya bagaimana? Kualitas gambarnya bagus enggak? Ya.
Kualitas kaos itu bagus enggak setelah menggunakan alat pers ini. Kemudian tingkat pelayanan. Nah, ini itu berkaitan dengan yang tadi ya. Yang tadi itu tentang proses, kecepatan proses. Nah, ini tingkat pelayanannya ya, tingkat pelayanan. Kalau misalkan kita ada konsumen yang ingin memesan secara cepat, ya berarti tingkat pelayanannya harus dipercepat juga. Ya, menggunakan alat yang mana ya, yang bisa meningkatkan pelayanan untuk memproduksi suatu kaos. Ya. Yang ketiga adalah ukuran kinerja produktivitas mesin. Nah, kalau tadi itu tentang sistemnya, ini lebih detail lagi, lebih detail lagi ke mesinnya, ke alatnya. Ya. Kinerja produktivitas mesin umumnya. Ya. Sistem ini menggunakan 3 indikator, yaitu availability, performance, dan quality. Atau kualitas, ya. Quality. Kinerja produktivitas mesin ini diukur menggunakan OEE. Ya. Terdiri dari yang pertama itu memulai dari pengukuran, fokus kerugian, menetapkan target tambahan, memantau skala kendala ya. Kemudian hati-hati dalam membuat perbandingan. Ada 5 faktor yang mempengaruhi tahapan pengukuran ini yang terdiri dari 5 ya. Kalian misalkan mencetak foto. Ya, mencetak foto tentu kalian mengukur, oh foto itu kan ukurannya kan macam-macam, ada yang 3x4, ya 4x6, 3R, ya 3R, 5R, ya 10R kan gitu. Ketika ada konsumen memesan 3x4, ya sedangkan persediaan kertas kita ukurannya misalkan A4, ya. Nah, nggak mungkin 1 kali pesanan foto yang 3x4 ya dia membutuhkan 4 misalkan 4 lembar ya 2 lembar atau 4 lembar kan nggak mungkin kita satu kertas itu digunakan hanya 1 kali transaksi ya kan, jadi harus sesuai dengan pengukurannya. Oh kalau kertasnya A4 pemesannya 3x4 berarti minimalnya misalkan dibuat harus 4 lembar kalau misalkan 3x4 ya kan, memulai dari pengukuran manual ya. Dihitung secara manualnya dulu ya. Kalau cara digital mungkin kurang puas ya, maka dihitung secara manualnya terlebih dahulu ya. Kemudian fokus pada kerugian. Nah ketika kertas A4-nya ini nanti digunakan ya kan untuk foto, untuk cetak foto itu tadi pasti kan ada sisa ya kan, ada sisa. Nah sisanya ini bisa nggak digunakan lagi, atau sisanya ini tidak bisa digunakan lagi apa enggak? Kalau tidak bisa digunakan lagi berarti kita mengalami kerugian ya kan, kita mengalami kerugian. Kenapa kok mengalami kerugian? Karena kita membuang sisa dari kertasnya yang banyak tadi. Karena konsumennya hanya butuh 3x4 hanya 4 lembar, mungkin hanya bisa ditaruh di atas saja gitu ya. Ya. Sisanya bisa dipakai apa enggak? Kalau nggak bisa dipakai berarti rugi. Ya. Kita membuang kertasnya banyak. Ya kan? Ya, fokus pada kerugian. Kemudian menetapkan target tambahan. Nah, target tambahan. Kalau kertas itu tadi bisa digunakan, ya bisa digunakan lagi. Nah, ini bisa menjadi target tambahan. Target tambahan untuk pemesanan
berikutnya atau untuk pesanan lagi konsumen, ya kan? Kemudian yang keempat, memantau segala kendala. Ya. Jadi nyetaknya itu misalkan kalian 3x4 itu ditatanya bagaimana biar tidak kertas itu terbuang sia-sia, ya, terbuang percuma. Memantau segala kendala. Jadi lebih enaknya bagaimana kalau misalkan kalian menaruh ukuran 3x4 itu sejajar, ya, tidak acak, ya, maka motongnya juga enak, proses pemotongannya juga enak, jadi langsung lurus di atas gitu ya. Tapi kalau letaknya itu acak, ya, yang pertama di atas, yang kedua di tengah, yang ketiga di bawah, ya, yang keempat di pojok kanan atas, ya, ini juga akan menjadi kendala, akan menjadi kesulitan dalam proses pemotongannya. Kemudian hati-hati dalam membuat perbandingan. Nah, itu tadi, ya kan? Kalau 3x4 bagaimana? Kalau 4x6 bagaimana? Ya. Kalau misalkan kertasnya 4, oh dicetaknya 3x4, oh harus seperti ini. Ya. Atau misalkan kalian membuat mencetak banner gitu ya, ya harus ada perbandingannya. Kalau di komputer seperti ini, kalau dicetak biar nggak pecah. Google Classroom saya. Ya. Baik anak-anak, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mudah-mudahan hari ini apa yang kita pelajari ini bermanfaat agar bisa digunakan di kemudian hari. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.